Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke pembahasan kita selanjutnya, yaitu tentang teknik pembuktian. Secara umum, yang akan dibahas di teknik pembagian ini, teknik pembuktian ini dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama yang akan dibahas pada pertemuan ini adalah dasar-dasar atau bagaimana cara pembuktian. Ini sebenarnya kita sudah beberapa kali coba praktikkan dalam beberapa pertemuan yang lalu gitu ya. Kemudian ada bagaimana kita bisa memeriksa suatu pernyataan secara menyeluruh, bagaimana membuktikan secara langsung gitu ya suatu pernyataan atau sifat atau proposisi atau teorema gitu ya. Nah, ini yang biasa disebut dengan direct proof atau bukti langsung. Nah, kemudian nanti pada pertemuan yang selanjutnya kita akan membahas tentang bukti tidak langsung ya yang kaitannya itu dengan kontraposisi, kontradiksi, if and only if itu adalah if and only if atau jika dan hanya jika dan juga kesalahan umum yang biasa terjadi. Kemudian nanti di bagian akhir dari pembahasan teknik pembuktian ini, kita akan membahas suatu metode yang penggunaannya itu cukup signifikan digunakan begitu ya dalam matematika, khususnya pada saat kita ingin membuktikan sesuatu yang terkait dengan integer gitu ya. Jadi polanya itu berulang atau berlaku untuk integer. Itu akan kita buat. Dan itu yang disebut dengan teknik induksi. Nah, di sini kita akan membahas tentang teknik pembuktian dasar. Ya, teknik pembuktian dasar itu adalah cara basic atau cara dasar bagaimana kita bisa membuktikan suatu pernyataan. Nah, di sini saya refresh kembali tentang apa yang disebut dengan apa itu pernyataan atau argumen, kemudian teorema, begitu ya. Nah, argumen formal itu biasanya bentuknya jika P maka Q, gitu ya, dengan bentuk implikasi, di mana P dan Q-nya itu biasanya merupakan suatu formula yang majemuk. Nah, tujuannya itu adalah menunjukkan apakah argumen itu valid atau tidak. Ini seperti sudah yang kita bahas di pertemuan yang lalu. Nah, kita juga mengecek bahwa apakah dia benar secara intrinsik atau berdasarkan struktur logika, ya. Nah, logika proporsional itu terjadi ya mengimplikasikan bahwa kebenaran P itu mengakibatkan atau mengimplikasikan kebenaran di Q, ya. Kemudian ada juga yang disebut dengan logika predikat. Logika predikat itu adalah implikasi P maka Q atau jika P maka Q itu dia akan bernilai benar di bawah semua interpretasi. Ya, itu nanti kita akan bahas secara lebih jauh. Nah, kemudian kalau teorema dia berbentuk jika P maka Q dengan P Q-nya juga formula majemuk. Nah, tujuannya menunjukkan kesimpulannya itu benar, gitu ya. Kalau yang tadi menunjukkan kalau argumen formal ya, menunjukkan bahwa argumennya valid, sedangkan ini menunjukkan kesimpulannya itu benar. Nah, kalau yang tadi kalau argumen formal itu benar secara intrinsik atau dia benar berdasarkan struktur logika. Nah, kalau teorema dia benar secara kontekstual ya, berdasarkan pengetahuan domainnya. Jadi sesuai dengan konteks ini lagi bicaranya di mana, kemudian yang sedang dibicarakan itu apa, maka benarnya itu akan berdasarkan hal tersebut. Nah, logika proporsionalnya itu P benar sehingga Q benar, gitu ya. Kemudian logika predikatnya P dan jika P maka Q itu benar pada interpretasi tertentu. Nah, teorema ini dia menggabungkan logika formal dan juga pengetahuan domain. Dan teorema ini sering dinyatakan kurang formal daripada argumen formal ya. Kadang-kadang dinyatakannya tidak terlampau formal. Nah, sekarang kita memasuki pembahasan tentang apa itu penalaran induktif dan juga deduktif atau perbedaannya lah gitu ya.
Nah, penalaran induktif di sini kata-katanya kalau bisa dilihat, induktif ini tidak sama dengan yang nanti kita akan bahas di pembuktian dengan induksi matematik gitu ya. Walaupun secara bahasa atau secara kata dia memiliki kemiripan gitu ya. Nah, untuk penalaran induktif itu dia mengamati contoh-contoh ketika pernyataan jika P maka Q itu berlaku. Ya, penalaran induktif. Jadi dia apa namanya mulai dari contoh-contoh. Nah, kemudian mengasumsikan bahwa pernyataan jika P maka Q itu selalu benar. Ya, ini dikenal sebagai teori. Kemudian penalaran induktif dalam sains atau ilmu pengetahuan itu bisa diterima. Nah, penalaran induktif dalam matematika dan ilmu komputer itu tidak dapat diterima sebagai bukti final. Ya, kalau dalam sains apa namanya ilmu pengetahuan itu bisa kita terima karena biasanya di situ apa namanya contoh-contohnya bisa kita lihat secara konkret gitu ya. Nah, tapi kalau di induktif secara matematika ataupun ilmu komputer itu tidak bisa diterima sebagai bukti final gitu karena terkadang kita melibatkan sesuatu hal yang sifatnya abstrak atau lebih tinggi dan itu tidak bisa serta-merta dipenuhi dari sini gitu ya. Nah, kalau penalaran deduktif itu menyatakan pernyataan jika P maka Q itu sebagai suatu konjektur atau dugaan ya. Nah, kemudian membuktikan dengan logika dan pengetahuan domainnya, pengetahuan asalnya, daerah asalnya. Nah, jika P maka Q, dia menjadi teorema, gitu ya. Nah, kemudian membantahnya itu dengan menunjukkan contoh ketika tidak benar. Jadi kita bisa membantah penalaran deduktif tersebut dengan menunjukkan contoh, tetapi kalau mau membuktikan bahwa penalaran tersebut itu valid ataupun benar, tidak bisa dengan menunjukkan contoh. Ya, jadi artinya kalau pada saat di penalaran deduktif itu, kita bisa menunjukkan bahwa pernyataan jika P maka Q itu tidak benar dengan mengambil satu contoh, tapi sebaliknya itu tidak bisa. Nah, penalaran deduktif dalam sains itu tidak selalu dimungkinkan, ya. Nah, sedangkan penalaran deduktif dalam matematika dan ilmu komputer itu selalu bisa diterima. Nah, di sini salah satu konjektur itu yang cukup terkenal adalah teorema terakhir Fermat yang bunyinya seperti ini ya, X pangkat N tambah Y pangkat N sama dengan ZN itu tidak memiliki solusi bilangan bulat untuk N lebih besar dari 2, di mana X, Y, Z tidak sama dengan 0. Ya, nah ini udah lama di proposnya atau diangkatnya. Nah, catatan dari Fermat bahwa margin ini itu terlalu sempit gitu ya. Nah, kemudian dengan penalaran induktif ditunjukkan benar secara manual untuk N sampai 14 maksimalnya ya di tahun 1832 itu ada seorang peneliti yang dia menunjukkan artinya dia mencoba gitu ya untuk N-nya 1 berapa, N-nya 2 berapa gitu ya sampai 14. Nah, dia ditunjukkan benar dengan komputer untuk N kurang dari sama dengan 4 kali 10 pangkat 6. Ya, nah ternyata bisa dibuktikan untuk 4 kali 10 pangkat 6. Tetapi di sini ya, walaupun ini sudah terbilang cukup banyak, 10 pangkat 6 itu kan nolnya ada 6 gitu ya. Jadi ada 4 juta, sampai ini sampai 4 juta. Nah, namun walaupun di sini sudah dilakukan percobaan sampai nilai N tertentu, kita belum bisa menyatakan bahwa konjektur tersebut terbukti untuk setiap nilai N. Gitu. Dan ini yang masih menjadi open problems ya, masih jadi pembahasan di kalangan matematikawan. Jadi kalau di penalaran secara deduktif, banyak pembuktian yang sudah dilakukan dia tidak lengkap dan tidak benar. Kemudian di tahun 93 itu terbukti benar untuk semua N gitu ya. Nah,
Tapi buktinya menggunakan metode yang tidak diketahui oleh Fermat gitu ya. Jadi sampai sekarang juga di beberapa paper masih banyak yang mengangkat bagaimana membuktikan teorema terakhir Fermat ini dengan berbagai metode yang terus berkembang ya, apalagi di ranah matematika. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa penalaran induktif itu tidak sama dengan induksi matematika. Induktif itu kita mulai dari banyak contoh menuju dugaan umum, sedangkan induksi matematika itu dari basis dan langkah induksi menuju bukti untuk semua bilangan asli. Ya. Nah, secara detailnya, penalaran induktif itu adalah cara belajar tentang suatu hal yang besar gitu ya. Satu hal yang besar, mengembangkan konjektur gitu ya, mengenali pola, itu adalah induktif. Nah, sedangkan induksi matematika itu adalah suatu teknik pembuktian yang valid dan merupakan salah satu bentuk penalaran yang deduktif. Ya, jadi walaupun ada kemiripan dari segi kata, ini bahkan adalah dua hal yang sangat berbeda. Jadi penalaran induktif dan penalaran deduktif kan dua hal yang sangat berbeda, begitu ya. Jadi walaupun ada kesamaan atau kemiripan kata, itu tidak menjadi atas serta merta menunjukkan suatu hal yang sama. Nah, ya kadang-kadang ini yang bisa bikin bingung gitu ya. Jadi karena kadang-kadang ada yang menyebutkan juga penalaran induksi gitu ya, atau induksi matematika. Ini adalah secara umum kalau induksi matematika seperti ini. Ini akan dibahas secara detail di bagian ketiga ya. Jadi nanti kita untuk langkah pertamanya kita buat basis induksi dulu, kemudian nanti ada hipotesis induksi, kemudian ada langkah induksi, dan nanti ada kesimpulan. Jadi basis induksinya itu kita harus menunjukkan untuk nilai awal itu benar untuk nilai awal tertentu, gitu ya. Nah, kemudian setelah kita buktikan dia benar untuk nilai awal tertentu, artinya kita mengambil satu contoh, kita memilih satu, kalau untuk N gitu ya, kita milih satu N gitu ya, misalkan N-nya sama dengan 1. Kalau ternyata terbukti untuk N sama dengan 1, ini sebenarnya boleh berapa aja. Ya, N-nya boleh berapa saja, misalkan mau N1, 2, 3, nanti ada spesifik angka yang kita pilih. Kemudian nanti kita buat suatu hipotesis induksi. Hipotesis induksi itu adalah kita mengandaikan pernyataan itu benar untuk nilai K, di mana K-nya itu, ini yang nilainya lebih besar daripada ini. Gitu ya, jadi kita asumsikan benar untuk nilai K yang nilainya lebih besar daripada yang kita masukkan di sini. Nah, ini biasanya kalau N0 itu biasanya yang dipakai adalah N1 gitu. Pokoknya yang paling rendah lah gitu ya. Nah, kemudian untuk langkah induksi, kita buktikan untuk K ini ditambahkan 1. Ya kan, karena tadi kita sudah membuat asumsi atau mengandaikan bahwa pernyataan yang tadi kita sudah tunjukkan itu benar untuk nilai K. Nah, selanjutnya yang kita buktikan adalah bahwa pernyataan itu benar untuk nilai K ditambah 1. Nah, kalau benar untuk K plus 1, nanti kesimpulannya bahwa pernyataan PN ini benar untuk semua nilai N. Gitu ya. Jadi alurnya seperti itu untuk induksi. Tapi nanti lebih detailnya akan kita bahas di pertemuan 3, dan ini sebenarnya kalau secara apa namanya struktur pembahasan seharusnya mungkin sudah dibahas di matematika diskrit juga ya, tapi ini saya sengaja taruh di akhir supaya kalian bisa memperoleh pengetahuan dulu beberapa hal di matematika diskrit. Kalaupun ternyata tidak dibahas di matematika diskrit, kita masih bisa membahas ini secara lebih dalam. Nah, secara global teknik pembuktian itu ada beberapa ya. Ini kita bahas dulu sedikit. Yang pertama adalah kita membuktikan bahwa suatu pernyataan ataupun konjektur itu tidak berlaku. Nah, membuktikan sesuatu itu tidak berlaku, kita bisa menggunakan contoh penyangkal. Ya, jadi kita menyangkal bahwa pernyataan itu berlaku, dan membuat contoh penyangkal ini cukup satu saja, ya, tidak perlu kita mencari contoh yang banyak untuk menyangkal suatu pernyataan. Ya, jadi asalkan kita bisa nemu satu aja, maka sudah runtuh saja konjektur ataupun pernyataan yang akan kita cek kebenarannya, gitu ya. Nah, berbeda dengan kalau kita mau membuktikan kebenaran dari suatu pernyataan atau konjektur.
seperti yang tadi di teorema Fermat, kita tidak bisa menyimpulkan bahwa pernyataan tersebut akan berlaku untuk semua n selama yang kita lakukan hanya dalam batasan kita mencoba-coba n sampai nilai tertentu, karena untuk sembarang n apalagi integer gitu ya, itu bilangannya sudah banyak sekali tak hingga. Artinya kalau kita ingin menunjukkan bahwa dia berlaku untuk semua n, kita harus menunjukkan betul-betul bahwa tidak ada satupun nilai yang tidak akan berlaku dengan adanya pernyataan tersebut gitu ya. Nah, kemudian ada bukti dengan pemeriksaan menyeluruh. Kita harus seperti tadi ya, ada yang bisa dilakukan pengecekannya itu case by case, bukan case by case. Kita menentukan misalkan kayak tadi ya, misalkan pernyataannya dibatasi, si teorema Fermat itu misal ya, dia dibatasi bahwa untuk n sampai dengan 4 kali 10 pangkat 6, pernyataan ini berlaku gitu ya. Nah, kita cek sampai 4 kali 10 pangkat 6 secara manual, satu-satu dicek. Nah, itu juga bisa. Itu artinya bukti secara menyeluruh. Semua case kita buktikan. Nah, ada yang bukti langsung. Bukti langsung ini sifatnya deduktif. Jadi kita buat pembuktiannya itu secara global, tetapi bisa mengcover semua kemungkinan yang bisa terjadi, gitu ya. Ada juga dengan bukti dengan kontraposisi. Ya, ini termasuk jenis pembuktian yang lain, bukan bukti langsung. Ini adalah dengan menegasikan pernyataan implikasi, kemudian kita menukar posisinya. Ini kalau saya tidak salah sempat saya singgung di pertemuan yang lalu gitu ya. Jadi kita ubah urutannya, kemudian kita negasikan ya. Tujuannya memperoleh suatu kalau misalkan kita buktikan andaikan kalau pernyataannya jika P maka Q yang mau kita buktikan, kontraposisi itu cara membuktikannya adalah yang diandaikan adalah negasi Q-nya. Andaikan negasi Q yang terjadi, maka yang harus terbukti adalah negasi P gitu ya. Seandainya negasi P-nya yang tidak terjadi, berarti pembuktian yang kita lakukan itu belum selesai atau belum bisa valid gitu. Nah, kemudian ada juga dengan bukti kontradiksi. Nah, kontradiksi ini tidak selalu harus hasilnya. Kita bisa mengandaikan yang tadi ya, bentuknya masih mirip jika P maka Q. Kita mengandaikan, andaikan tidak terjadi Q. Nah, kontradiksi itu yang hasil akhirnya tidak selalu harus negasi dari P atau negasi dari asumsinya. Bisa jadi kontradiksinya dengan sesuatu hal yang biasa kita ketahui gitu ya, atau pemahaman umum, misalkan andaikan A-nya tidak berlaku, tapi pernyataannya itu pernyataannya P gitu ya. Ternyata setelah kita lakukan verifikasi, kalau negasi Q yang berlaku, maka akan terjadi kesimpulan bahwa 1 itu sama dengan 0. Misalkan ya, padahal si pernyataan P-nya nggak ada kaitannya sama sekali dengan tadi, pernyataan angka 1 ataupun angka 0 misalkan. Nah, tetapi Pak, yang dihasilkan adalah suatu kontradiksi dengan pengetahuan kita. 1 kan tidak sama dengan 0 gitu ya. Nah, artinya ini adalah suatu kontradiksi. Jadi ada satu hal yang dikontradiktifkan, oleh karena itu, kalau kita mengandaikan sikinya gitu ya, itu salah, maka hal yang terjadi adalah kontradiksi. Dengan demikian, kalau kita andaikan itu terjadi, yang pengandaian yang kita lakukan itu terjadi, itu malah menghasilkan kontradiksi, maka yang terjadi itu adalah yang asumsi awalnya, yang si P-nya, gitu ya. Tapi ini secara detail akan kita bahas lagi di pertemuan selanjutnya. Dan yang terakhir adalah induksi matematika. Nah, perbedaannya ini adalah dari proses membuktikan teoremanya, kemudian struktur logika yang mendasarinya. Sedangkan kesamaannya semuanya ini digunakan untuk membuktikan hubungan implikasi jika P maka Q, gitu ya. Nah, bukti juga didasarkan pada argumen valid dan pengetahuan dari domain. Nah, ini ya, ini kontraposisi dan kontradiksi. Nah, ini secara singkat saja, bagaimana kita bisa melakukan pembantahan dengan menggunakan contoh penyangkal. Misal ya, kita tahu bahwa n faktorial itu kan bentuknya gini, kemudian 3 faktorial itu adalah seperti ini. Nah, konjekturnya atau dugaannya itu adalah
untuk setiap bilangan bulat positif n faktorial itu akan selalu lebih kecil sama dengan n kuadrat. Nah, di sini kita lakukan verifikasi atau pengecekan. Di sini kita buat n-nya. Ini nggak mesti harus pakai tabel ya. Ini bebas aja. Ini salah satu cara yang bisa digunakan. Tapi boleh aja kalian menggunakan cara biasa. N-nya 1 berapa, kemudian n faktorialnya berapa, n kuadratnya berapa. Nah, di sini supaya bisa terlihat, saya buat jadi tabel. Ya, saat n-nya 1, n faktorialnya 1, kemudian n kuadratnya masih 1, dan ini dia memenuhi hubungan bahwa n faktorial itu kecil dari sama dengan n kuadrat. Jadi untuk 1 dia bernilai benar. Kemudian untuk 2, kita cek 2 n untuk n sama dengan 2, 2 faktorial itu adalah 2, dan n kuadrat itu sama dengan 4. Ini juga benar. Begitu pula untuk angka 3, masih benar. Namun, ternyata pada saat kita cek untuk angka 4, kita bisa peroleh bahwa untuk n sama dengan 4, n faktorialnya itu adalah 24. Yang mana 24 ini nilainya lebih besar daripada n kuadrat, gitu ya. 24 yang lebih besar dari n kuadrat. Nah, ini dia menyalahi konjektur ini. Oleh karena itu, konjektur ini dia gagal untuk n sama dengan 4 saja minimal ya. Nah, seandainya nih, misalkan yang gagalnya itu hanya di angka 4, tapi untuk sisanya, untuk n semuanya gitu ya, sampai ke ujung bilangan bulat, misalnya 1 miliar berapa gitu, dia masih tetap berlaku, karena ada satu saja yang dia itu tidak berlaku, atau konjektor ini jadi gagal gitu ya, di titik n ini, maka konjektor ini artinya dia tidak berlaku untuk setiap nilai n. Artinya harus dibatasi. Kalau misalkan kita ingin membuat suatu konjektur yang asalnya tadi dia, oh ternyata nggak berlakunya cuma di 4, ya udah kita tinggal exclude angka 4 dari pernyataan itu, barulah itu bisa jadi suatu teorema gitu ya, ataupun lema dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bukti dengan pemeriksaan menyeluruh. Tujuannya itu masih untuk membuktikan hubungan jika P maka Q. Nah, metodenya atau caranya itu dengan cara menunjukkan konjektur berlaku untuk setiap kasus yang tadi saya sebutkan. Jadi satu persatu kita cek, yaitu setiap objek dalam koleksi domainnya gitu ya. Jadi kalau misalkan di pernyataannya dia berlaku untuk n sama dengan 20 gitu ya, hanya satu angka, berarti itu saja yang kita harus cek. Atau misalkan kita harus masukkan nilainya dari rentang 1 sampai 20, nah itu harus dicek satu-satu, itu bukti secara menyeluruh. Nah, ini itu bisa diterapkan ketika konjektur jika P maka Q itu berbicara tentang koleksi objek yang sifatnya itu finite atau berhingga. Jadi, kalau untuk atau dalam konteks yang dibicarakan itu sesuatu yang udah sampai tak hingga gitu ya, atau udah abstrak, maka kita tidak bisa menggunakan pemeriksaan secara menyeluruh. Kenapa? Karena kebayang kita harus mengeceknya harus sampai kapan gitu ya, itu nggak akan ada ujungnya gitu. Nah, sekarang kita lihat bukti menyeluruh dengan bukti dengan contoh. Bukti menyeluruh, apa sih bedanya dengan bukti dengan contoh? Bukti menyeluruh ini dia mencakup semua kasus yang mungkin. Jadi semua kasus yang mungkin atau apapun yang bisa masuk di situ itu dimasukkan gitu ya. Nah, bukti menyeluruh ini merupakan suatu metode bukti atau teknik pembuktian yang valid. Sedangkan bukti dengan contoh itu hanya mencakup sebagian kasus. Biasanya ini digunakan untuk membuktikan bahwa suatu pernyataan itu tidak berlaku. Dan ini bukan suatu metode yang valid. Artinya pada saat kita ingin menunjukkan bahwa suatu pernyataan itu berlaku untuk nilai tertentu. Nah, kalau kita hanya mengambil satu contoh, dua contoh, kemudian ternyata dia berlaku atau tidak berlaku, itu tidak bisa menjadi dasar atau menjadi bukti yang valid untuk pernyataan atau proposisi tersebut. Gitu ya. Nah, contohnya ini, misalkan kita punya suatu konjektur sebagai berikut. Jika suatu bilangan bulat antara 1 dan 20
inklusif. Jadi semuanya ya habis dibagi 6, maka bilangan itu juga habis dibagi 3. Nah, cara membuktikan konjektur ini itu adalah kita harus tunjukkan benar untuk setiap nilai X, di mana X itu nilainya ada di rentang 1 sampai 20 gitu ya. Jadi ini harus dicek semuanya nih. Ini jadi bilangan 1 sampai 20. Kemudian kita cek untuk yang angka 1 habis dibagi 6 tidak? Oh, ternyata tidak. Dan seterusnya, ternyata di 6 iya. Jadi dapatnya seperti ini. Dicek lagi terus ada yang iya dan ada yang tidak. Nah, sehingga di sini bisa disimpulkan bahwa pernyataan ini ya itu tidak berlaku untuk apa namanya mayoritas angka di antara 1 sampai 20. Jadi pernyataan ini juga tidak berlaku ya. Tidak bisa kita katakan pernyataannya valid atau benar. Nah, kemudian ini adalah salah satu permasalahan juga ya, permasalahan klasik bahwa ada suatu kondisi di mana kita perlu memberikan warna pada daerah-daerah di suatu peta sehingga tidak ada dua daerah yang bertetangga yang memiliki warna yang sama. Problemnya itu adalah kita perlu berapa warna atau ada berapa jenis warna yang dibutuhkan supaya memenuhi kondisi ini. Ini yang dijadikan landasan untuk penggambaran peta ya, gitu ya. Di sini diilustrasikan dengan kotak-kotak supaya mempermudah visualisasi saja, gitu ya. Nah, ternyata 4 warna itu cukup untuk memberikan warna di daerah-daerah suatu peta sehingga nggak ada dua daerah kayak gini nih ya. Dua daerah yang bertetangga, itu kayak gini, ini dengan ini dengan ini, gitu ya. Ini dengan ini yang memiliki warna sama gitu. Nah, kalau yang ini nggak masuk ya, yang ini nggak masuk. Jadi hanya bertetangga itu samping dan bawah, bawah, samping kiri, samping kanan, atas, bawah ya. Jadi kalau yang diagonal gini nggak disebut bertetangga. Nah, eh, yang dibuktikan gitu ya dulu di tahun 1976 dilakukan analisis secara menyeluruh terhadap 1476 kasus gitu ya, dan ternyata itu terbukti. Nah, sekarang kita coba mulai bagaimana kita bisa membuktikan suatu teorema. Kita mulai dengan memahami dulu pernyataan teoremanya ya. Kita harus bisa memahami apa yang sebenarnya disampaikan atau ingin apa namanya diulas gitu ya atau dibahas dalam satu teorema. Kemudian nyatakan kembali dalam bentuk jika maka gitu ya, kita kasih nama objek yang terlibatnya apa gitu. Kemudian tulis baris pertama dan baris terakhir pembuktian. Jadi di sini misalkan nih ya, bunyi teorema yang pertama adalah hasil kali dua bilangan bulat genap adalah genap. Ya, hasil kali dua bilangan bulat genap adalah genap. Nah, kemudian kita rekonstruksi lagi atau ditulis ulang supaya bentuknya jika maka. Jadi tulisannya gini, jika X dan Y adalah bilangan bulat genap, maka XY itu genap. Gitu ya. Jadi kita formulasikan lagi si kalimatnya jadi seperti ini. Nah, nanti buktinya kita misalkan dulu. Karena di sini kan jika X dan Y, kita harus ambil dulu. Apalagi kalau pernyataannya untuk setiap X, Y, dan Y berlaku dan seterusnya itu, maka di sini harus ambil sembarang. Itu nanti kita akan bahas juga ya. Nah, misalkan X dan Y bilangan bulat genap. Di sini jadi X, Y genap. Ini langkahnya masih saya skip ya supaya supaya kalian nggak kaget gitu ya. Kita bahasnya cukup pelan-pelan dulu aja. Jadi pada saat kita melihat satu teorema gitu ya, kita formulasikan ulang dia jadi bentuk jika P maka Q. Tapi seandainya sudah dalam bentuk seperti itu, artinya kita tinggal mengeksekusi ke pembuktiannya. Ini contoh lain, setiap graf bipartit lengkap adalah terhubung. Nah, ini diubah. Jika G adalah graf bipartit lengkap, maka G terhubung.
Nah, kita bisa lihat bahwa dalam pernyataan yang pertama, baik di contoh yang pertama maupun kedua, itu tidak memunculkan simbol atau notasi matematikanya ya, atau objek yang secara teknis bisa kita pakai untuk membuktikan. Nah, tetapi pada saat kita ubah bentuknya jadi jika maka, muncul nih ada X, Y gitu. Ada di sini ada G, sehingga pada saat kita membuktikan atau melakukan pembuktian itu lebih mudah karena secara teknis kita belum bisa bergerak. Kalau di sini masih ini sebenarnya apa sih gitu ya? Ini juga masih abu-abu gitu apa yang harus dilakukan. Nah, bukti langsung ini kan tadi disebutkan bahwa tujuannya adalah membuktikan hubungan jika P maka Q. Jadi alurnya itu adalah asumsikan dulu hipotesis P benar. Jadi asumsikan dia benar. Atau dengan cara yang singkat itu adalah kita buat dia yang ini menjadi sesuatu hal yang diketahui gitu ya. Nah, kemudian deduksikan bahwa kesimpulan Q itu benar. Kita harus bisa sampai tahap itu gitu ya. Nah, alurnya gini, jadi asumsikan P, jadi artinya yang diketahui itu adalah P, kemudian deduksi logis, artinya kita mulai bekerja, melakukan eh, teknik perhitungan ataupun pembuktian sesuai dengan apa yang diminta di teoremanya, gitu. Nah, nanti kalau misalkan sudah terbukti, artinya kita tinggal buat kesimpulan Q-nya nanti seperti apa. Nah, di sini contoh pembuktian langsung formal. Contohnya dari teorema ini. Misalkan ya, untuk setiap bilangan bulat X dan Y, jika X genap dan Y genap, maka hasil kali XY juga genap. Nah, ini kalau kita ubah ke dalam bentuk jika maka atau lebih formal lagi bentuk matematisnya banget gitu ya. Nah, kita punya bentuknya gini untuk setiap X, untuk setiap Y. Jika X genap dan Y genap, maka XY genap. Gitu. Nah, ide utamanya itu adalah bilangan genap selalu bisa ditulis dalam bentuk X sama dengan 2M untuk suatu bilangan bulat M. Nah, tujuan buktinya itu adalah bahwa kita ingin menunjukkan bahwa XY itu si XY nantinya juga akan kan ini ya XY-nya nantinya akan berbentuk 2 dikali sesuatu gitu ya. Kenapa? Karena di sini kita tahu bahwa bilangan bulat itu bentuknya adalah 2 dikali sesuatu. Sesuatunya itu adalah elemen di bilangan atau himpunan bilangan bulat gitu. Jadi harus bulat si M-nya itu. Boleh negatif, yang penting bulat aja gitu ya, mau 1, 2, 3. Nah, tapi si X-nya dia akan menjadi genap karena dikalikan 2. Nah, idenya jadi kita arahnya mau menunjukkan bahwa X-nya juga bisa berbentuk 2 kali sesuatu. Ya, sesuatunya itu adalah K, di mana K-nya itu adalah bilangan bulat. Nah, misalkan X dan Y genap. Di sini kan ya, diketahui jika X dan Y genap. Artinya yang kita misalkan atau yang diketahui itu adalah X dan Y genap. Kita bisa gunakan asumsi ini untuk mulai maju ke langkah pembuktiannya. Karena X-nya genap, ya, jadi dari yang diketahui, apa sih jadinya kalau X dan Y genap, terus kenapa? Karena X genap, maka akan ada bilangan bulat M, ini atau hurufnya bisa diganti ya, kalau misalkan di sini terkesan jadi sama ya dengan yang di depan, gitu ya. Ini kan belum ada ya, ini hanya sekedar ide, gitu ya. Jadi di sini kita tuliskan akan ada bilangan bulat M sehingga X-nya bisa ditulis jadi atau sama dengan 2M. Kemudian Y-nya juga genap, maka Y-nya juga bisa dituliskan sebagai 2 dikali sesuatu bilangan bulat. Ya, di sini supaya tidak bingung dan seolah-olah tidak mengarah bahwa ini sama, ya kita gunakan huruf yang berbeda. Maka kita kalikan nih, yang mau kita tahu kan X-nya. X-nya itu apa sih? X-nya itu sama dengan tinggal dikalikan aja 2M kali 2N sama dengan 4 kali MN. Di mana 4 ini bisa kita pecah juga sebenarnya jadi 2 kali 2. Jadi ini 2-nya di luar, 2 MN. Si 2 MN ini bisa kita misalkan lagi.
menjadi sesuatu. Yang penting yang harus kita verifikasi adalah bahwa kan tujuan kita mau berbentuk XY 2K. 2K-nya udah muncul, tinggal yang kita harus pastikan adalah apakah betul yang ini itu adalah hasilnya bilangan bulat. Nah, ini sebenarnya sudah kita ketahui bersama bahwa perkalian dua bilangan bulat, dia pasti akan menghasilkan bilangan bulat lainnya lagi gitu ya. Sehingga pada saat kita pecah 2 kali 2mn, kita bisa menamakan lah bahwa 2mn ini sama dengan K gitu ya. Untuk satu K, K-nya itu adalah bilangan bulat. Oleh karena itu, si X-nya bisa ditulis jadi 2K. Karena X-nya bisa ditulis jadi 2K, maka kita bisa buat kesimpulan bahwa X-nya merupakan bilangan genap dan ini atau teorema yang tadi terbukti. Nah, salah satu hal yang perlu digarisbawahi adalah pada saat kita selesai melakukan pembuktian, di endingnya itu berikan tanda ini nih, kotak. Kotak hitam ya. Bentuknya itu boleh kotak hitam, boleh kotak yang putih gitu, artinya cuma sekedar kotak. Kemudian bisa juga tulisan Q titik E titik D gitu ya. Jadi bisa tulisan itu atau kotak-kotak yang tadi. Nah, kita eh, apa namanya lihat versi bertahapnya ya yang tadi. Kalau yang tadi ini secara singkatnya atau secara globalnya. Eh, nah, ini yang versi bertahapnya. Jadi yang pertama adalah langkah matematisnya itu kita asumsikan X dan Y genap gitu ya, atau kita perlakukan pernyataan bahwa X dan Y genap itu adalah sebagai sesuatu hal yang diketahui gitu ya. Jadi kita atau yang kita punya X dan Y genap. Atau kalau misalkan dianalogikan sebagai suatu perjalanan begitu ya, bekal yang kita punya untuk mencapai tujuan bahwa tujuannya itu adalah X kali Y genap. Nah, bekal yang kita punya itu adalah X genap dan Y genap. Ya, nah ini kita mulai dari hipotesis. Jadi dari hipotesis itu kita bisa menjadikan itu sebagai sesuatu hal yang kita punyai, yang ada di tangan kita sehingga bisa kita gunakan untuk memenuhi tujuan akhir kita, gitu ya. Nah, kemudian dari apa yang diasumsikan atau apa yang diketahui itu terkadang perlu kita detailkan kembali, tidak serta-merta bisa langsung kita gunakan. Cara mendetailkannya bagaimana? Ya, kita tinggal uraikan saja. Jika X itu genap, artinya apa? Gitu ya. Kalau kita punya X genap, artinya apa? X genap itu artinya si X itu bisa dituliskan menjadi perkalian antara 2 dikalikan suatu bilangan bulat. Jadi seperti ini, ya. Nah, Y genap artinya apa? Y juga bisa dituliskan sebagai perkalian antara 2 dengan suatu bilangan genap. Tentu saja M dan N-nya itu sudah pasti tidak perlu sama ya. Jadi kita buat simbolnya yang berbeda. Ini dari definisi bilangan genap. Nah, kemudian kita hitung ya, kita operasikan, kita mulai perhitungan ke arah yang mau kita tuju. Tadi arah yang kita tuju adalah perkalian XY. Dan kita mau cek apakah hasil perkalian XY juga itu bentuknya adalah bilangan genap. Artinya kita harus kalikan dulu dong supaya tahu benar nggak apakah dia genap atau tidak. Ya, dengan kita menghitung XY, kita punyanya X-nya 2N, Y-nya 2N, ini tinggal dikalikan saja. Sehingga kita bisa punya, ini kan hasil perkaliannya adalah sebenarnya 4MN gitu ya. Nah, tetapi karena goals kita atau tujuan kita adalah menuju ke X yaitu genap atau tidak, sedangkan di sini kita sudah punya bayangan lah gitu ya, bahwa ada angka 2 dan ada entitas lain yang bisa kita jadikan sebagai sesuatu, tinggal kita cek sesuatu itu adalah bilangan bulat atau bukan gitu ya. Kalau sesuatu itu bilangan bulat, artinya si XY ini merupakan perkalian antara 2 dengan bilangan bulat, suatu bilangan bulat gitu ya. Nah, dan akhirnya itu yang menjadi kesimpulan kita gitu ya. Tetapi seandainya ternyata pada saat kita cek eh, entitas lain ini bukan bilangan bulat, berarti XY bukan bilangan genap gitu ya. Nah,
Di sini kita lihat bahwa X-nya sudah dibuat seperti ini. Nah, kita tinggal cek 2MN ini apakah betul dia bilangan bulat. Nah, tentu saja ini berdasarkan pengetahuan yang sudah kita dapat. M-nya tadi kan bilangan bulat, N-nya itu bilangan bulat. Dua bilangan bulat itu kalau dikalikan selalu menghasilkan bilangan bulat, gitu ya. Kemudian ini dikalikan angka 2, tentu saja tetap bilangan bulat. Oleh karena itu, 2MN ini dia merupakan suatu bilangan bulat. Nah, jadi karena dia ininya bilangan bulat, maka X-nya itu genap, ya. Nah, ini adalah kalau yang versi bertahap. Kemudian apabila kita mau membuktikan dengan menggunakan versi yang benar-benar formal gitu ya, dengan full notasi logika matematika, jadi yang pertama kita lakukan adalah kita misalkan bahwa T itu adalah suatu pernyataan ya gitu ya, yang dia bergantung terhadap T, di mana T-nya adalah bilangan genap, kemudian IT di mana T itu juga bilangan bulat juga sama ya. Nah, pernyataan yang mau kita buktikan tadi, kalau kita formulasikan ke dalam bentuk logika yang sangat formal, itu adalah seperti ini. Untuk setiap X, untuk setiap Y, IX dan EX, begitu ya. Kemudian dan IY dan EY, jika ini gitu ya, maka IXY dan EXY. Ini cukup apa namanya eh, rumit juga ya, ruwet gitu. Jadi makna dari sini adalah untuk semua X dan Y, jika keduanya bilangan bulat genap, maka hasil kalinya juga bilangan bulat genap. Nah, tetapi dalam praktek penulisan matematika yang biasa kita temui begitu ya, bukti itu tidak dituliskan sampai seformal ini gitu ya, tetapi struktur logis ini juga bisa tetap menjadi dasar untuk pembuktian yang sah. Jadi yang lebih umum digunakan adalah yang ini nih ya, yang awalnya. Kalau tadi hanya berupa langkah, nah ini yang seperti ini. Jadi ada perpaduan antara bahasa manusia lah begitu ya, dengan bahasa matematisnya, tidak full formal. Jadi kalau buktinya terlalu formal ditulisnya seperti ini, banyak aturan logika begitu ya. Nah, ada konjungsi, ada dan sebagainya lah begitu ya. Nah, tetapi kalau yang biasa digunakan adalah bukti yang lebih mudah dipahami dan lebih enak untuk dibaca. Begitu ya, seperti ini. Ya. Nah, pada intinya, bukti formal itu penting, tetapi bukti yang baik itu harus tetap mudah dibaca. Tujuannya apa? Supaya orang yang membaca bukti itu bisa memahami bagaimana alur pembuktiannya, kemudian bagaimana teorema ataupun proposisi itu eh, dia bekerjanya seperti apa, begitu ya. Jadi biasanya memang yang digunakan adalah tentu saja yang mudah dipahami. Ya, perpaduan antara eh, formal dan juga bahasanya bisa dengan baik difahami. Nah, contoh lagi nih, misalkan untuk yang ini ya, eh, bagaimana strategi kita membuktikan bahwa salah satu untuk contoh yang tadi ya, dua buah bilangan genap itu kalau dikalikan jadi genap lagi. Nah, asumsikannya selalu bahwa hipotesis yang diberikan itu benar. Kita berangkat, kita gunakan dari hipotesis atau bekal yang kita punya untuk menuju apa yang mau ditujukan ini gitu ya. Jadi yang diasumsikan itu kita perlakukan sebagai bekal kita, ini adalah goals kita, tujuan gitu ya. Nah, biasanya kadang-kadang bisa jadi apa yang diberikan gitu ya, dari hipotesis yang diberikan, itu kadang bisa saja langsung digunakan untuk menuju apa yang kita tuju lah gitu ya, tujuan kita. Nah, tetapi kadang-kadang juga tidak bisa langsung sejelas itu gitu. Karena kita harus menguraikan. Kalau kita punyanya X dan Y genap, terus apa? Gitu ya. Nah, yang biasa saya gunakan dalam pembuktian adalah saya selalu membreakdown gitu ya menjadi apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, kemudian apa yang mau ditunjukkan gitu ya. Dari apa yang kita punya atau apa yang kita ketahui, kita punyanya apa aja. Dari sini ya, X dan Y genap, terus kita punya apa? Kita punya bahwa
X-nya sama dengan 2M, Y-nya sama dengan 2N. Terus ada lagi nggak? Kalau udah sampai situ ya udah dulu gitu ya. Artinya sejauh mana kita membreakdown apa yang kita punya itu disesuaikan dengan apa yang mau kita tuju. Nah, kemudian yang ditanyakan atau yang ingin ditunjukkan adalah XY genap. Nah, kadang juga ini nggak clear gitu ya. Atau kita masih bingung, kita mau nunjukin ini terus harus ngapain sih gitu. Nah, selain memang harus melihat literatur gitu, kemudian membaca konteks atau mengetahui konteks apa yang dibicarakan gitu ya. Misalkan XY genap, kalau kita nggak tahu sifat dari bilangan genap itu seperti apa, kita tidak bisa bekerja, tidak bisa bergerak gitu ya. Otomatis kita harus membaca kembali. Maksudnya atau bagaimana cara kita membuktikan suatu bilangan itu genap atau tidak, gimana sih caranya gitu. Nah, artinya nanti situ kita tahu, oh ternyata bilangan genap itu punya sifat bahwa dia bisa dituliskan sebagai perkalian antara dua dengan bilangan bulat gitu ya. Nah, artinya goals kita harus tunjukin bahwa hasil kali dari XY ini itu adalah sama dengan 2 dikali suatu bilangan genap, suatu bilangan bulat gitu ya. Jadi itu yang perlu kita lakukan. Nah, ini adalah apa namanya cara lain dalam menuliskan bukti saja gitu ya. Ini masih sama sebenarnya intinya masih sama. Kemudian ini adalah aturan yang digunakan dalam pembuktian langsung. Jadi diasumsikan dulu hipotesis atau antecedennya benar gitu ya. Kemudian gunakan informasi tersebut untuk membuktikan kesimpulan atau konsekuensinya gitu ya. Nah, di sini perjalanan menuju ke kesimpulan dari hipotesis itu kita menggunakan definisi, operasi aljabar dari hal-hal yang memang kita ketahui, atau kalau kita belum ketahui kita harus membaca literatur kembali atau merefer ke sesuatu yang memang sudah disepakati gitu ya. Misalkan ini X membagi Y ya, artinya Y-nya habis dibagi oleh X gitu. Nah, secara formal kita bisa tuliskan X membagi Y jika dan hanya jika Y-nya sama dengan X dikalikan K untuk suatu bilangan bulat K gitu ya. Di sini contohnya aja, ini untuk kadang-kadang contoh itu bisa kita pakai juga supaya kita bisa melihat lebih jelas ini tuh sebenarnya sifatnya bicaranya soal apa sih gitu ya. Jadi kita boleh menggunakan contoh untuk memberikan visualisasi yang baik atau pemahaman yang lebih dalam lagi tentang suatu teorema atau suatu pernyataan itu boleh, tetapi contoh tidak bisa digunakan untuk membuktikan suatu pernyataan itu berlaku atau tidak secara umum. Tapi contoh bisa digunakan untuk membuktikan ketidakberlakuan suatu pernyataan, gitu ya. Kalau kita mau nunjukin dia tidak berlaku, pakailah contoh. Tapi kalau membuktikan suatu berlaku secara umum, tidak bisa pakai contoh. Tapi contoh bisa digunakan untuk memberikan gambaran yang lebih clear tentang suatu teorema atau suatu proposisi atau lema gitu ya. Itu tuh sebenarnya berbicaranya tentang apa, gitu ya. Karena kalau kita sudah mempunyai visualisasi atau punya gambaran yang baik tentang apa yang mau kita tunjukkan, tentu saja kita jadi tahu langkah-langkah apa yang harus kita lalui supaya goals itu tercapai, gitu ya. Nah, ini contohnya, contoh lainnya, jika N membagi M dan M membagi P, maka N membagi P. Ini berdasarkan definisi yang tadi. Jadi definisi ini bisa kalian pakai ya. Nah, gitu ya. Maknanya dari teorema ini adalah jika N membagi M dan M membagi P, maka secara berantai N juga akan membagi P. Gitu ya, jadi seperti ini. Nah, ini mirip sifat yang kemarin kita pelajari untuk sifat implikasi ya. Jika P maka Q, Q maka R, maka P maka R. Gitu. Nah, cara membuktikannya, artinya yang diketahui adalah N membagi M dan M membagi P. Nah, terus apa dari sini gitu ya. Jadi yang kita asumsikan ini, nah kadang-kadang yang seperti yang tadi saya bilang bahwa dengan hanya berbekal ini saja kadang tidak cukup. Kita harus gali lagi, apa sih N membagi M? N membagi M itu artinya terdapat bilangan bulat A sehingga M-nya ini bisa dituliskan sebagai perkalian antara N dengan A gitu ya. Kemudian MP juga sama di breakdown bahwa M membagi P itu artinya terdapat bilangan bulat B sehingga
P-nya sama dengan M kali B. Kemudian substitusikan M-nya, M yang sama dengan NA ke P sama dengan MB. Gitu ya. Kenapa? Karena tujuan kita kan maunya ke sini nih. Tujuan kita adalah N membagi P. Artinya kita harus tunjukin, kalau berdasarkan definisi kan, kalau N membagi M ini, kemudian M membagi P ini, yang kita mau adalah N membagi P. Artinya kita harus tunjukkan bahwa terdapat bilangan bulat C lah gitu ya, katakan, karena jangan sama ya, terdapat bilangan bulat C, sehingga ya yang di bagian ini, kan tadi N membagi P, P-nya itu sama dengan N dikalikan C, gitu ya. Nah, idenya adalah kita mau mensubstitusikan si P ini kan udah punya ini nih ya. Nah, sedangkan M ini kita udah punya yang ini. Nah, kita substitusikan NAB gitu. Nah, dengan sifat asosiatif perkalian kita bisa keluarin nih si N-nya. Jadi N-nya udah terpisah. Artinya tinggal kita punya yang dikelompokkan itu AB-nya. Nah, ini dua-duanya ini adalah bilangan bulat. Dua bilangan bulat kalau dikalikan ya bilangan bulat, sehingga yang ini sebenarnya bisa kita namakan C lah gitu ya, misalkan. Boleh. Jadi karena terdapat bilangan bulat C, di mana P-nya itu bisa dituliskan sebagai N kali C, ini kalau mau dimisalkan ya, maka kita bisa katakan bahwa N membagi P. Jadi terbukti si teorema yang tadi. Gitu ya. Jadi seperti ini. Ini belajar sedikit-sedikit bagaimana kita bisa melakukan pembuktian. Ya. Jadi untuk pembagian langsung seperti itu ya. Jadi kalian bisa coba lakukan latihan yang sudah disediakan di live supaya bisa melatih sejauh mana kalian memahami cara pembuktian secara langsung ini. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.